Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Diah Ayyundawati MPD. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Eka Yuliana SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Sutikno, SPD, SD. Dalam tugas ini memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. 1. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang guru atau kepala sekolah mampu menganalisis kekuatan atau potensi atau aset yang dimiliki sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik yang digunakan untuk kepentingan kemajuan belajar murid. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi atau hubungan antara faktor biotik atau hidup dan abiotik tidak hidup. Kedua faktor ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga akan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik ini akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Ibarat siklus dalam rantai makanan akan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lainnya, sehingga terciptalah keselarasan dan keharmonisan yang diharapkan. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain gedung sekolah, peralatan sekolah, meja, kursi, sarana prasarana lainnya yang dimiliki sekolah sebagai alat dalam pengelolaan kegiatan di sekolah. Pengelolaan semua aset atau kekuatan dalam implementasinya memiliki keterhubungan baik di kelas, sekolah, maupun masyarakat sekitar sekolah. Sehingga itu semua akan menunjang kegiatan yang berlangsung di sekolah untuk kepentingan belajar murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat yang dikelola oleh seorang pemimpin pembelajaran. 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah adalah 1. Modal fisik. Modal fisik adalah gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana prasarana lainnya yang membantu menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 2. Modal manusia. Modal manusia merupakan salah satu modal utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. 3. Modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam yang menjadi letak atau keberadaan sekolah juga merupakan faktor penunjang suksesnya tujuan pembelajaran. Bagaimana kondisi lingkungan atau alam, bagaimana akses dan sarana transportasi menuju ke sekolah, dan apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Modal sosial atau yang keempat, manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga dengan sekolah.
yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder, masyarakat, ataupun lembaga atau instansi lainnya. 5. Modal politik. Keputusan politik yang berkaitan dengan sekolah biasanya diadakan dengan cara diskusi atau rapat antara guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan lainnya. Untuk pengambilan suara dilakukan dengan cara berdiskusi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang kemudian disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah. Modal finansial. Finansial sangat penting untuk semua aspek kehidupan. Begitupun untuk sekolah, tidak hanya untuk menggaji guru dan tenaga kependidikan, namun untuk pembiayaan yang lainnya juga. Finansial membantu lancarnya proses operasional sekolah, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, media pembelajaran untuk proses pembelajaran, dan lain-lain. Pengelolaan keuangannya tepat akan memperlancar kegiatan sekolah. Contoh, biaya untuk kegiatan pembuatan panggung untuk pentas murid, karena setiap tahun digunakan dan dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran pula. Modal agama dan budaya. Di dalam undang-undang, warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaan. Budaya yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat juga merupakan sesuatu yang bisa diikuti dan diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. 2. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Gedung sekolah. Gedung sekolah yang nyaman akan memberikan rasa nyaman saat belajar. Contoh, ketika ada kerusakan pada ruang kelas atau misalnya terjadi kebocoran atap, maka pembelajaran akan terganggu dan fokus belajar murid bukan lagi pada pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru, apabila guru yang mengajar di sekolah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan, maka pelajaran yang didapatkan murid tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lembaga atau instansi lain atau sosial. Instansi atau lembaga bekerja sama dengan sekolah untuk mewujudkan hubungan baik dan kontribusi antar lembaga agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat secara luas. Modal finansial. Pengelolaan keuangan yang tepat akan memperlancar kegiatan sekolah. Contoh, pembiayaan untuk kegiatan pembuatan panggung untuk pentas murid, karena setiap tahun digunakan dan dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran ulang. Modal politik. Dengan kebijakan dari kepala sekolah yang tepat, maka akan menentukan apa yang dilaksanakan membawa manfaat dan kebaikan untuk murid. Contoh, kepala sekolah memutuskan bahwa pada saat kegiatan asesmen sumatif akhir semester menggunakan Google Form. Modal agama dan budaya. Murid dan seluruh warga sekolah dengan masyarakat sekitar turut serta untuk merayakan hari besar agama bersama-sama dan memperingati hari kebudayaan yang biasa dilaksanakan dalam masyarakat. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan dengan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid adalah layaknya benih yang ditanam, maka harus dipupuk, dirawat, diberi cahaya yang cukup, dicabut rumput yang mengganggu. Begitupun dengan modul 3.2 ini, pengelolaan sumber daya harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan murid dengan sebaik-baiknya. Hubungan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, yaitu bahwa seorang guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, juga guru sebagai pemimpin pembelajaran, maka sangat berhubungan dengan modul 3.2 ini, yakni seorang guru harus memiliki inovasi dalam pengelolaan sumber daya agar memiliki manfaat
untuk kepentingan kemajuan belajar murid. Hubungan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu bahwa guru penggerak harus memiliki visi yang diwujudkan dalam prakarsa perubahan. Dalam prakarsa perubahan tersebut dibuat oleh guru harus berbasis pada aset atau kekuatan atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Untuk itu, sangat berhubungan sekali dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Maka, guru atau pemimpin harus mampu mengelola sumber daya atau aset atau modal yang ada untuk kepentingan murid. Hubungan dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu bahwa guru atau pemimpin harus memiliki budaya positif, yaitu memiliki motivasi intrinsik dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada. Maka sangat jelas sekali modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini harus dikelola oleh guru atau pemimpin yang memiliki motivasi intrinsik yang sangat kuat, agar pengelolaan ini guru atau pemimpin mampu mengelola dengan baik tanpa ada paksaan yang merugikan. Hubungan dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu agar murid mendapatkan haknya pemenuhan kebutuhan belajarnya. Murid harus memiliki guru yang sesuai kebutuhan murid. Ini berhubungan sekali dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yakni pemimpin yang mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia atau guru, dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid. Hubungan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu guru dan murid harus memiliki kompetensi ini dalam rangka pengelolaan sumber daya untuk kepentingan kemajuan belajar murid. Seperti misalnya, dalam hubungan dengan masyarakat, maka guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi sosial dan emosional yang baik demi menunjang kemajuan belajar murid. Hubungan dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu seorang pemimpin harus menumbuhkan kemampuan yang dipimpin atau guru dalam hal menemukan, menggali potensi atau aset yang dimiliki sekolah dengan kemampuan coaching agar mampu memperoleh suasana yang damai sebagaimana hubungan kemitraan yang penuh kasih sayang. Ini sangat berhubungan dengan modul 3.2, yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah agar dapat ditemukan atau digali oleh guru untuk kepentingan murid. Hubungan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset atau modal yang dimiliki sekolah demi kepentingan murid. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang telah berubah pada diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa banyak guru yang mengeluh karena kurang dapat memanfaatkan potensi atau aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah, sehingga seringkali ketika akan melakukan kegiatan yang dikemukakanlah adalah kekurangan atau masalah, bukan memaksimalkan aset atau potensi yang ada. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pola pikir bahwa kita seharusnya menggunakan pola pikir atau pendekatan berbasis aset, bukan pendekatan berbasis kekurangan. Karena dengan pendekatan berbasis aset, kita dapat melihat dan bersemangat atas keberhasilan yang sudah kita capai, dan kita berpikir bagaimana agar keberhasilan ini bisa lebih berhasil lagi. Kesimpulan,
dalam hubungannya dengan semua modul yang sudah saya pelajari adalah bahwa menurut filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, anak atau murid harus mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, aset atau modal atau potensi yang dimiliki oleh sekolah harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan murid dengan cara pengambilan keputusan seorang pemimpin yang dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan agar terwujud dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian tugas ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.